Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, hati-hati juga, mari kita lihat bagaimana orang yang benci terus melampiaskan kebencian itu merasa dirinya benar. Saya bilang tadi, kita sering tidak sadar loh kalau kita itu sedang benci, bahkan sedang membuli orang lain, sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Itu ada proses-prosesnya. Itu tak kasih contoh suami istri saja. Sebenarnya contohnya bisa macam-macam, tapi kalau tak kasih contoh tertentu nanti ada yang tersinggung. Biarlah suami istri saja, mumpung masih belum banyak yang punya istri dan suami di sini. Jadi biasanya ya lahirnya kebencian dan kekerasan dan justifikasinya itu diawali dari event, ada peristiwa. Misalnya di situ ada peristiwa istri yang ngeritik suami. Biasanya peristiwa itu kan tidak pernah telanjang. Dia selalu kita pahami, kita interpretasi. Terus lahirlah interpretation of the event. Ketika istrinya ngeritik, suaminya merasa di matanya berarti aku ini tidak ada harganya. Jatuh harga dirinya. Kayak kamu dikritik temanmu atau dikritik dosen pembimbingmu, terus wah dunia runtuh ini. Interpretation of event. Kamu interpretasi sendiri secara negatif. Biasanya terus setelah interpretasi yang negatif itu lahirlah stres, hurt, ya kan, merasa tersakiti. Sakitnya di sini itu Pak, oh, itu stres berarti. Jadi merasa lemah, wah aku ini berarti tidak ada harganya sekarang aku. Kurang ajar, aku direndahkan. Nah, terus setelah itu ada secondary interpretation, tafsir selanjutnya terhadap apa? Terhadap stresnya itu. Berarti aku ini korban, malang sekali aku ini. Kasihan ya aku ini. Itu secondary interpretation. Dari situ lahirlah kebencian, marah, ingin balas dendam. Awas besok, hati-hati kalau butuh aku. Hostility. Iyalah sekarang aku kalah, tapi besok kalau ada kesempatan awas. Kapan-kapan butuh aku, ndak akan tak peduliin. Itu hostility. Setelah itu kan tadi sudah pengen balas dendam kan, itu artinya dia tahu loh kalau membenci dan balas dendam itu jelek. Tapi apa? Give himself permission. Oh tapi iya sih, benci dan balas dendam itu jelek, tapi ini sudah wajar. Wong dia sih yang tidak sopan, dia sih yang kurang ajar. Boleh sekarang aku balas dendam, hakku sekarang balas dendam. Mata balas mata, hidung balas hidung. Give himself permission. Baru lahir action. Ya karena laki-laki ya istrinya terus dipukuli. Itu action, kekerasan. Dari kebencian lahir kekerasan. Kamu dikritik temanmu terus marah, akhirnya action. Barangnya kamu sembunyikan, laptopnya kamu rusak dan seterusnya. Itu action. Dan menurut kamu salah dewe, saya disinggung kayak gitu, saya disakiti sampai segitunya, ya rasake. Awas nanti pacarmu tak rebut misalnya. Contohnya ngono. Sah no. Kenapa sah? Kamu menyakiti aku terus sih. Nah itu give himself permission.
Lah dia maki-maki kiaiku ya tak bales no. Kiainya tak maki-maki. Ndak dosa no aku. Kan dia duluan maki-maki kiaiku. Nah itu give himself permission. Seolah-olah kalau orang lain melakukan salah, boleh juga aku melakukan salah. Lah dia bikin fitnah terus ya. Kalau tak biarin, jatuh kita. Ayo kita bikin fitnah juga, biar sana juga jatuh. Imbang sudah pertarungannya. Nah, itu legitimasi kebencian. Dia maki-maki duluan ya Pak. Kalau kita nggak maki-maki, nanti skornya ndak imbang. Biar skornya imbang, ini saya maki-maki juga. Kan gitu. Kan ada kan hadis yang bilang ada orang yang maki-maki bapaknya sendiri. Terus sahabat bilang, apa ada Rasul orang maki-maki bapaknya sendiri? Ada. Kamu maki-maki bapaknya orang lain sehingga dia marah dan tersinggung. Terus orang lain maki-maki bapakmu. Itu sama dengan kamu sebenarnya sedang memaki-maki bapakmu sendiri. Hari ini kita banyak begitu. Dan kita merasa benar. Itu dilegitimasi kebencian. Karena lah dia duluan ya Pak. Dan di sana begitu dibalas, bikin lagi yang lebih dahsyat lagi. Kita juga, kalau gitu saya bikin lagi. Emangnya kalau cuma nipu aja siapa? Kita juga bisa. Hari ini kita berbalas kebohongan. Dalilnya bohong pada orang yang bohong itu sah. Ya kan? Kan ada kan yang bilang begitu. Jadi give himself permission. Biasanya pakai adagium sombong pada orang yang sombong, itu sedekah. Cuma kita makainya di konteks yang tidak pas. Sehingga akhirnya yang terjadi ya memang kita benar-benar jadi orang sombong. Oke. Jadi coba dicermati ya, mana perilaku kita yang ikut alur ini. Jadi kita melegalkan kebencian kita, melegalkan kekerasan, bulian yang kita lakukan dengan alasan itu sah. Karena yang memulai bukan saya, dia duluan. Kita kan punya harga diri, kita kan punya status. Masa dia lecehkan begitu saja? Itu legitimasi kebencian. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.